On. Sekarang kita mau mencoba rakit, bagaimana cara merakit ICA UPS ini ke dalam rangkaian komputer. Jadi pertama-tama yang kita harus siapkan ini UPS-nya, terus kita siapkan untuk voltmeter ini untuk menjaga kestabilan arus. Jadi supaya arus yang dari listrik masuk ke sini dulu, distabilkan di sini, kemudian baru masuk ke UPS. Jadi UPS ini nanti akan kita koneksikan di sini di bagian belakang. Di sini ada tombol on off ya. Jadi ini belum ke listrik, masih belum. Jadi ini ke voltmeternya, ini kemudian ke UPS-nya. UPS ini di bagian belakang. Mengapa sih portnya seperti ini? Memang untuk mengantisipasi untuk device yang tidak hanya standar Indonesia. Jadi standar Indonesia itu kita memiliki colokan listrik yang seperti ini standar Indonesia. Jadi ada standar Eropa yang modelnya seperti ini. Jadi ini standar Eropa yang seperti ini, dan kalau seperti ini maka ini bisa masuk di sini. Jadi ini didesain untuk all type. Jadi semua bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, jadi mengapa bentuknya kok seperti ini nih? Kalau Indonesia kan dia cukup 2 lubang ya, tapi kalau di Eropa ya menggunakan ini. Jadi standar Europe. Jadi kita langsung saja memakai ini ya, masukkan ke outputnya. Oke. Terus ini yang untuk ke monitor, terus yang ini adalah yang untuk ke PC ini. Ya, itu untuk monitor, yang ini untuk PC ini ya. Kita plug in saja di sini. Oke, ini rangkaiannya sudah siap. Kita tinggal menghubungkan voltmeter ini ke arus listrik ya, dengan harapan sekali lagi nanti ini bisa menjaga kestabilan, keseimbangan arus yang masuk ke dalam UPS gitu. Jadi langsung saja kita masukkan ke arus listriknya. Oke. Ini di sini menunjukkan arus stabil ya. Oke, ini harus masuk. Kemudian kita lihat indikator ini sudah menyala. Terus kemudian ini indikator bahwa ini sudah charging, yang red ini. Nah ini tapi belum kita aktifkan fungsi UPS-nya. Jadi sekarang kita akan coba mengaktifkan. Kita tekan tombol power di sini. Nanti akan ada bip panjang. Nah, jika indikator ini menyala, yang ini ya, ini berarti fungsi UPS ini berjalan. Ya, jadi fungsinya apa? Kalau misalkan arus mati, jadi ini masih bisa untuk mensupport jalannya CPU. Oke, kita praktekkan saja ya. Ini sekarang saya nyalakan dulu komputernya. Kita lihat nanti soal fungsi dari UPS-nya. Seberapa penting sih UPS dalam proses kerja komputer secara keseluruhan. Nah, ini komputer sudah menyala. Jadi ini menandaikan bahwa listrik mati. Jadi kita tekan ini, kita tekan off, stafel ini, apakah ini masih menyala atau tidak. Nanti akan terjadi pergeseran di sini. Nanti akan fungsi baterai ini akan kemudian berubah. Kita tekan aja, kita anggap aja listrik mati. Oke. Jadi di sini komputer ini jadi hidup dengan tenaga bantuan ini. Dia akan bip beberapa kali. Ketika arus sudah mulai habis, ini akan bipnya akan semakin cepat. Ini menandakan
bahwa UPS ini berfungsi sedang menghidupi atau sebagai sumber arus dari komputer. Kita anggap saja sekarang udah menyala ya. Kita nyalakan lagi. Jadi fungsi kemudian berubah kembali ya, jadi ini langsung dari arus listrik masuk kemudian digunakan oleh komputer kita. Jadi demikian untuk manfaat penggunaan UPS supaya apa? Sekali lagi supaya hardware atau perangkat keras yang sedang bekerja di komputer ketika lampu atau listrik tiba-tiba padam, kita dapat men-shutdown, mematikan secara normal sehingga hardware bisa terjaga dengan baik, komputer bisa lebih bertahan lama untuk kita fungsikan. Oke, demikian mengenai penggunaan UPS. Ini saya rangkai tipe ICA ya. Jadi ada banyak sekali provider atau merek-merek yang UPS yang mungkin bisa Bapak Ibu pemirsa temui di pasaran. Oke, demikian.